Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang manajemen kas dan surat berharga. Selanjutnya akan ada perkenalan. Saya sendiri Naura Syifa Salsabila dengan akhir 1116. Saya Jan Gabriel Sumardanti dengan NIM akhir 1144. Saya Adi Indira Sanifa dengan NIM akhir 1175. Saya Lela Busnayani dengan NIM akhir 1199. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kas itu sendiri. Manajemen kas merupakan sistem yang mengelola kas dari suatu perusahaan dengan tujuan kas yang tersedia lebih memadai. Kas adalah salah satu bentuk aktiva paling liquid di mana di dalamnya dapat digunakan sesegera mungkin untuk memenuhi kewajiban finansial dari perusahaan terkait. Sedangkan surat berharga merupakan surat-surat yang bersifat seperti uang tunai dan dapat dipakai untuk transaksi. Surat juga dapat diperjualbelikan yang dapat ditukar dengan uang tunai. Next. Lalu, motif pemilik kas. Jadi menurut John Maynard Keynes, terdapat 3 motif utama perusahaan dalam memiliki kas, yaitu yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi merupakan motif perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnis, baik itu transaksi yang sifatnya reguler maupun non-reguler. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif dalam mempertahankan saldo kas agar bisa memenuhi permintaan kas yang memiliki sifat tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan juga pemasukan kas bisa diprediksi dengan akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud untuk berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain itu, akurasi prediksi kas jika perusahaan mempunyai akses yang kuat pada sumber dana eksternal, maka saldo kas ini juga akan menjadi lebih rendah lagi. Nah, motif berjaga-jaga ini akan nampak dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal pada salah satu kegiatan pengelolaan anggaran kas, yaitu ketika menyusun anggaran kas. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi ini dilakukan agar bisa mendapatkan keuntungan dari mempunyai ataupun menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangatlah liquid. Umumnya, jenis instrumen investasi yang dipilih adalah investasi sekuritas. Ada contoh manajemen kas juga efeknya, yaitu jika tingkat bunga diperkirakan akan menurun, maka perusahaan akan mencoba dimilikinya menjadi saham dengan harapan bahwa bunga akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah itu ini ada unsur manajemen kas. Yang pertama ada perancangan. Perancangan ini diperlukan untuk kita tuh harus tahu nih kas ini untuk apa aja. Nah, setelah itu ada pengendalian kas. Pengendalian kas bertujuan untuk mengendalikan kas itu sendiri agar tidak berlebih ataupun kurang dalam manajemen kas. Setelah itu ada pengelolaan saldo kas yang sudah tersedia dari perancangan kas dan pengendalian kas tersebut. Selanjutnya ada float dalam manajemen kas. Float sendiri itu perbedaan antara saldo kas pada catatan buku perusahaan dengan saldo kas pada rekening perusahaan di bank. Yang pertama ada disbursement float, yang kedua ada collection float dan net float. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Disbursement float terjadi karena cek yang ditulis perusahaan pada transaksi yang dilakukan, sehingga menurunkan saldo kas dalam catatan buku perusahaan, tetapi belum mengubah saldo kas perusahaan di bank sampai dengan cek tersebut diuangkan di bank. Contohnya, PT General memiliki 100 juta pada rekening giro di bank.
Pada tanggal 8 Oktober 2020, perusahaan membeli bahan baku dan membayar dengan menggunakan cek 100 juta. Bank mencairkan giro dalam bentuk uang kas sebesar 100 juta pada tanggal 15 Oktober 2020. Float sama dengan firms available balance dikurangi firms book balance. Firms available balance-nya diketahui 100 juta, begitupun dengan firms box balance-nya juga sama 100 juta. Maka float-nya dihasilkan adalah 0 rupiah. Disbursement float sama dengan firms available balance dikurangi firms box balance. Di mana firms available balance-nya itu 100 juta, sedangkan firms box balance-nya itu 0 rupiah. Maka disbursement float-nya sama dengan 100 juta. Next. Collection float terjadi karena cek yang diterima perusahaan pada transaksi yang dilakukan yang akan meningkatkan saldo kas dalam catatan buku perusahaan, tetapi tidak segera mengubah saldo kas perusahaan di bank. Contoh, PT General pada tanggal 20 Oktober 2020 menerima cek dari pelanggan 100 juta. Cek ini meningkatkan saldo kas perusahaan dari 100 juta menjadi 200 juta. Cek diuangkan ke bank pelanggan pada tanggal 30 Oktober 2020. Float sama dengan firms available balance dikurangi firms books balance, di mana firms available balance-nya diketahui 100 juta, begitupun dengan firms books balance-nya yaitu 100 juta. Maka float yang dihasilkan adalah 0 rupiah. Collection float sama dengan firms available balance dikurangi firms books balance, di mana firms available balance-nya yaitu 100 juta, sedangkan firms books balance-nya itu 200 juta collection. Maka float yang dihasilkan negatif 100 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mengukur float. Nah, mengukur float sendiri, besar kecilnya float itu tergantung pada jumlah rupiah dan waktu penundaan. Sebagai contoh, PT Vokasi mengirim cek senilai 500.000 setiap bulan. Dibutuhkan 5 hari waktu pengiriman untuk sampai di tempat tujuan atau mailing time. Dan 1 hari bagi penerima untuk menyampaikan cek tersebut kepada bank penerima atau processing delay. Bank penerima memproses cek selama 3 hari. Total waktu adalah 9 hari. Berapa disbursement float per hari? Maka diketahui bahwa totalnya adalah 500.000 dikali 9 hari menghasilkan 4.500.000. Maka average daily float-nya adalah 4.500.000 dibagi 30 hari sama dengan 150.000 rupiah. Next. Selanjutnya adalah biaya float. Nah, biaya float ini sendiri timbul dengan adanya collection float bagi suatu perusahaan berupa opportunity cost karena perusahaan tidak dapat segera menggunakan kas. Sebagai contoh, PT Vokasi memiliki rata-rata penerimaan cek per bulan adalah 1 juta. Rata-rata tertimbang penundaan selama 3 hari. Maka average daily float adalah 3 kali 1 juta menghasilkan 3 juta. Next. Baik, untuk presentasi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.